Halo teman bincang, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi, persembahan DDTC Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Salah satu karakteristik dari periode pemerintahan Joko Widodo adalah banyak sekali diberikan insentif dan fasilitas perpajakan. Insentif ini hadir untuk menjadi daya tarik bagi para investor untuk bisa meletakkan investasinya di Indonesia. Selain itu, adanya pandemi juga menunjukkan bahwa insentif ini sangat penting untuk menjadi penolong dan juga pemulih ekonomi nasional. Sehingga kita bisa katakan bahwa insentif ini adalah salah satu topik yang sangat menarik untuk dibahas, terutama kalau kita bahas dalam konteks kebijakan fiskal, pemulihan ekonomi, dan juga relaksasi perpajakan. Untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, dan saya yakin pemirsa semua sudah tidak asing ya dengan wajah ini. Kita sambut bersama Kak Lenida Ayumi. Selamat datang Kak Ayumi. Halo Raffi, terima kasih sudah mengundang ya. Selamat siang Kak, nih rasanya gimana nih bisa kembali lagi di channel YouTube DDTC Indonesia ini? Iya, udah ini sih latihan-latihan tadi, takutnya kaku gitu kan. Oke, kayaknya kalau Kak Yumi mah nggak bakal kaku sih ya, udah profesional banget ya. gitu. Oke, sebagai informasi teman bincang semua, Kak Ayumi ini adalah researcher dari divisi DDTC Fiscal Research and Advisory yang seringkali memberikan advisory dan juga riset di bidang Islamic Financial Industry, manufaktur, dan juga digital economy. Dan Kak Ayumi ini adalah seorang expert juga di bidang keuangan publik, administrasi fiskal, dan juga desentralisasi fiskal. Wah, luar biasa ya, berarti sangat cocok nih dengan topik pada hari ini. Oke, Kak Ayumi, kita langsung aja nih masuk ke topiknya. Kalau misalnya kita lihat ya, jadi emang insentif pajak ini adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam suatu rezim perpajakan gitu. Dan kita lihat memang insentif pajak itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu ada gitu insentif pajak. Terutama kalau saya lihat itu memang trennya ada di negara-negara berkembang ya Kak. Nah, kalau boleh tanya nih Kak, sepengamatan dari Kak Ayumi, sebenarnya insentif pajak itu buat apa sih Kak? Kenapa insentif pajak itu menjadi perlu gitu? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan yang paling fundamental dan juga yang paling penting juga ya. Jadi memang betul tadi seperti yang tadi Rafif sampaikan ya, bahwa memang baru-baru ini Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa yang sekarang menjadi rebutan itu adalah investasi. Kenapa investasi? Karena melalui investasi tersebut itu nilai tambah atau value added-nya akan tercipta. Di mana saja, yang pertama pastinya lapangan pekerjaan akan lebih luas. Lalu yang kedua adalah penerimaan negara itu sendiri. Yang ketiga cadangan devisa negara. Dan itu semua nantinya ya pada gilirannya akan hilirnya adalah yaitu bagaimana nantinya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan masyarakat. Kira-kira demikian ya. Tadi kenapa sebenarnya urgensi dari insentif pajak ini sendiri dan banyak memang emerging market atau emerging economies ini menggunakan instrumen tersebut. Nah, tapi coba kita tarik dulu dari teori dan juga justifikasi empirisnya seperti apa sih kira-kira di insentif pajak. Kita coba awalnya melihat argumentasi umumnya dulu ya. Benar, yang pertama adalah yang tadi seperti kita sudah banyak bicarakan ya, yaitu argumentasi ekonomi. Dengan adanya insentif itu menarik investasi, lalu memberikan nilai tambah kepada suatu jurisdiksi. Lalu yang kedua adalah argumen daya saing atau competitiveness. Nah, ini juga sebenarnya masih selaras nih dengan argumen ekonomi yang pertama. Nah, namun biasanya insentif diberikan menyasar khusus atau spesifik kepada suatu atau beberapa industri tertentu. Nah, biasanya ini yang digunakan adalah argumen infant industry, di mana industri-industri yang belum established gitu ya diberikan insentif. Lalu juga ada industri strategis dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah untuk tujuan tertentu. Nah, tadi juga sempat disampaikan di depan gitu ya, bahwa tadi adanya pandemi COVID-19 gitu kan, itu menciptakan krisis tersendiri pada tidak hanya satu yurisdiksi ya, tapi banyak sekali yang memang pada akhirnya jatuh ke jurang resesi. Nah, disitulah peran insentif bekerja begitu ya, dan pada akhirnya nantinya juga kembali lagi untuk memboost gitu ya, meningkatkan lagi output atau aktivitas perekonomian. Kira-kira demikian. Nah, lalu
current state-nya di Indonesia ini seperti apa gitu kan. Nah, ini kan kita sudah di tahun 2022 ya, di mana memang saat ini kita juga bisa melihat bahwa kondisi makrofiskalnya perekonomian ini sudah relatif lebih prudent bisa dibilang. Nah, ini ada beberapa indikator lah, bisa dibilang yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang bisa dibilang cukup impresif, berada di angka 5,4% pada kuartal 2 2022 ini dan juga akan diproyeksikan terus meningkat. Lalu pendapatan dari sektor pajak juga diproyeksi terus mengalami kinerja yang baik gitu. Dari tahun lalu juga seperti itu ya, seperti yang mungkin kita juga sudah ketahui bersama bahwa pada 2021 lalu realisasi penerimaan pajak itu pertama kali mencapai target lagi gitu ya, setelah 13 tahun berlalu gitu. Nah, lalu dari segi keuangan negara juga, nah ini nih Viv yang menarik, tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk Indonesia memiliki defisit anggaran yang lebih fleksibel, karena tahun depan kita akan perlu lagi disiplin kembali ke tingkat defisit anggaran di bawah 3%. Atau kalau istilah ekonominya adalah hard budget constraint gitu. Jadi tahun ini merupakan momentum terakhir bisa dibilang ya, pemerintah bisa memainkan bagaimana kira-kira alokasi belanja atau alokasi relaksasi atau insentif gitu ya, insentif fiskal misalnya, itu ke pos-pos mana saja sebelum nanti di 2023 pastinya akan lebih ketat. Kira-kira demikian. Nah, jadi sebenarnya kita sudah ada di fase konsolidasi ekonomi. Nah, namun kita juga tidak bisa menutup mata gitu ya bahwa masih banyak ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita begitu ya. Ya contohnya saja misalnya masih ada instabilitas politik di berbagai negara, lalu juga adanya kenaikan atau juga bisa dibilang volatilitas harga komoditas dan lain sebagainya. Jadi yang banyak dilakukan pemerintah khususnya mungkin di Indonesia pada saat ini adalah menerbitkan atau mengeluarkan kebijakan yang bersifat ekspansif konsolidatif gitu. Jadi maksudnya ekspansif adalah masih menggelontorkan dana untuk pengeluaran, untuk relaksasi, namun di sisi lain juga sangat atau bisa dibilang sudah mulai disiplin lagi nih untuk defisit fiskalnya supaya bisa mengecil dan terus mengecil. Kira-kira demikian kenapa justifikasi perlunya insentif pajak, Rafif. Oke, jadi emang insentif pajak tuh purpose-nya banyak sekali ya, Kak. Bukan cuman untuk menarik investasi, bukan hanya untuk menolong pandemi, tapi juga untuk tadi yang seperti Kak Ayumi sebutkan, kalau misalnya ada industri baru yang belum established, itu juga perlu dibantu dengan insentif gitu ya. Itu juga sangat menarik tadi Kak Ayumi sebutkan bahwa insentif itu, ini kan kita banyak ngasih insentif ya selama beberapa tahun belakangan ini karena masih bisa memainkan defisit anggaran gitu ya, pengeluaran di APBN itu masih boleh lah gitu, kita defisitnya tidak sesuai standar pada seharusnya gitu, tapi kalau di ke depan siap-siap nih, kita bakal harus lebih disiplin gitu. Iya betul, memang nanti akan berimplikasi tuh untuk insentif ke depan, karena akan pastinya lebih selektif, baik dari sisi jenis maupun pihak yang berhak atau eligible ya untuk memanfaatkan, dan di sisi lain juga sebenarnya pemerintah juga tetap memberikan beragam fasilitas pajak atau insentif yang memang fungsinya itu menjaga momentum pertumbuhan. Ini kan kita lagi momentumnya lagi di momen-momen pertumbuhan ya, jangan sampai nanti kita turun kembali. Lalu setelah itu juga untuk menjaga basis pajak pastinya gitu kan, dimana nanti kalau misalnya ya ada contohnya industri yang pada akhirnya merugi gitu kan, nanti juga akan berdampak kepada tenaga kerjanya dan pastinya juga akan berdampak pada basis pajak kita juga gitu. Nah, jadi pemerintah sedang mencoba menyeimbangkan kedua sisi tersebut begitu. Oke, ini emang sifatnya insentif pajak itu ripple effect ya. Jadi dari insentif pajak diberikan kepada para pelaku industri, itu nanti efeknya kemana-mana gitu ya. Ke SDM, ke produksinya bagaimana, dan juga basis pajaknya tadi gitu ya, Kak. Iya. Oke, ini kita coba kalau kita kilas balik ya, Kak, ke tahun-tahun sebelumnya, itu kan pemerintah banyak banget tuh ya memberikan insentif pajak yang memang terkhusus untuk pandemi ya. Ada PPh ditanggung pemerintah dan PPN dibebaskan, dan juga PPN sewa itu tidak diberlakukan gitu. Nah itu banyak banget nih, tapi mulai tahun 2022 saya lihat itu udah nggak diperpanjang lagi ya, Kak. Nah, banyak yang tidak diperpanjang memang, betul. Iya, karena mungkin dilihat sudah ini sudah masuk ke endemi dan sebagainya. Ini kalau sepengamatan Kak Ayumi, jadi sekarang insentif pajak yang masih bisa dimanfaatkan itu apa aja sih, Kak? Menunya seperti apa gitu?
Ya, oke, betul. Menarik sekali memang, Rafif. Jadi memang di 2020 lalu gitu ya, pemerintah menggelontorkan banyak sekali insentif, itu memang diposkan itu melalui program pemulihan ekonomi nasional ya, atau PEN, di mana memang hingga 2022 ini masih terus dilanjutkan, namun memang besarannya itu disesuaikan gitu ya, sesuai dengan memang konteks saat ini yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang ini geliat pasar, lalu juga pertumbuhan ekonomi ini juga sudah mengalami kenaikan, bahkan sedang bisa dikatakan ingin kembali lagi ke level pra-pandemi, seperti itu. Nah, dalam rangka atau dalam konteks tersebut, ini kan juga pemerintah pastinya lebih selektif gitu ya. Nah, namun tadi seperti yang juga sudah disampaikan, ada beberapa insentif yang sebenarnya memang dari sebelum pandemi pun sudah diberikan gitu oleh pemerintah, dan sampai sekarang pun masih bisa dimanfaatkan nih oleh perusahaan khususnya gitu ya. Nah, ada beberapa ya, tapi kalau misalnya ngomongin menu insentif keseluruhan ini kayaknya kita bisa berseri-seri ya diskusinya gitu. Karena memang banyak sekali jenis insentifnya. Nah, tapi secara overview, ini insentif pajak di Indonesia mungkin bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis gitu ya, dari karakteristiknya atau mungkin dari jenis pajaknya gitu, seperti halnya insentif pajak untuk pajak penghasilan, lalu juga PPN, dan insentif yang berbasiskan ke kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan lain sebagainya, dan juga insentif lainnya. Nah, mungkin saya akan membahas cuplikannya sedikit gitu ya, yang biasanya menjadi most favorite nih para investor dan juga perusahaan. Nah, kalau dari jenis PPH itu adalah tax holiday. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan dari insentif tax holiday ini? Nah, berdasarkan PMK 130 tahun 2020, wajib pajak badan yang melakukan investasi baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan PPh badan atas investasi barunya, atas penghasilan dari kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh wajib pajak badan tersebut. Nah, mengapa disebut tax holiday gitu ya? Kan mungkin ada juga yang masih belum paham gitu atau awam gitu, tax holiday gimana sih cara kerjanya gitu kan. Nah, karena persentase pengurangan PPh badannya ini mencapai 100%, Rafif. Nah, jadi untuk WP badan yang memiliki investasi baru di atas 500 miliar itu akan mendapatkan 100% pengurangan PPh badan. Nah, sementara untuk investasi yang dengan nilai 100 hingga 500 miliar itu akan mendapatkan 50% pengurangan PPh badan. Nah, lalu untuk jangka waktu pemanfaatannya sendiri ini juga bervariasi sesuai dengan nilai investasinya. Untuk investasi 100 sampai 500 miliar itu memang threshold paling bawah, itu bisa memanfaat, dan juga 500 miliar sampai 1 triliun, jadi ada dua jenis tersebut, itu bisa memanfaatkan tax holiday selama 5 tahun. Lalu meningkat terus layernya hingga pada akhirnya di investasi di atas 30 triliun itu bisa memanfaatkan tax holiday dengan jangka waktu 20 tahun. Bayangin aja ya, Rafif, 20 tahun itu bisa libur membayar PPh badan. Seperti itu. Nah, tidak sampai di situ, pemerintah juga memberikan masa transisi gitu. Jadi setelah masa jangka waktunya berakhir, itu ada masa transisi selama 2 tahun untuk pengurangan PPh badan. Jadi 50% untuk yang 500 miliar ke atas, sementara untuk yang 100 sampai 500 miliar itu sebesar 25% pada 2 tahun setelah jangka waktunya habis. Nah, pengajuan tax holiday ini seluruhnya dilakukan melalui sistem OSS. Nah, lalu untuk kriterianya sendiri, untuk dapat mengajukan tax holiday sebenarnya ada 2 jalur ya untuk mengajukan tax holiday. Yang pertama melalui pasal 3 PMK 130 2020. Dan juga yang kedua adalah pasal 5 PMK 130 2020. Nah, untuk pengajuan pasal 3 sendiri ada beberapa kriteria memang yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah termasuk dalam salah satu dari 18 sektor industri pionir yang ketentuannya itu tertera dalam, mohon maaf, bukan ketentuan, tapi memang sudah secara eksplisit ya disampaikan atau dijelaskan di PMK 130 tahun 2020, lalu berstatus hukum badan Indonesia, dan juga investasi baru tersebut itu belum pernah ditolak ya pengajuan tax holiday sebelumnya, dan juga belum pernah mengajukan atau diterbitkan
keputusan mengenai mendapatkan tax allowance, investment allowance, atau fasilitas pajak untuk kawasan ekonomi khusus, dan memenuhi ketentuan debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modal, dan juga berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana investasi itu paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya keputusan tax holiday tersebut. Nah, pemerintah juga saat ini memperluas jangkauan industri yang dapat mengajukan tax holiday nih, Rafif. Jadi tidak hanya 18 sektor industri pionir tersebut, tapi juga bisa melalui pengajuan pasal 5 yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Jadi selain syarat-syarat yang tadi disebutkan, untuk industri yang tidak termasuk dalam 18 sektor tersebut, itu bisa mengajukan asal dapat membuktikan sifat kepionirannya gitu. Jadi secara tidak langsung selaras nih sama 18 sektor industri pionir tersebut. Nah, ada 4 sih sebenarnya kriteria utamanya. Yang pertama adalah industri tersebut memiliki keterkaitan yang luas, lalu memberikan nilai tambah atau eksternalitas yang tinggi, lalu memperkenalkan teknologi baru, dan yang terakhir adalah sebagai atau termasuk prioritas dalam industri nasional. Nah, nantinya sifat kepioniran tersebut itu akan dikuantifikasi dan nantinya akan ada threshold juga atau threshold nilai yang perlu dicapai. Nah, hasil penilaian tersebut itu akan dituangkan pada suatu kajian akademis yang dibuat sendiri oleh wajib pajak. Nah, ini sepertinya juga belum banyak nih yang tahu, Rafif, terkait hal ini gitu. Jadi ya semoga bisa menambah insight juga ya dan pengetahuan mengenai detail, sebenarnya belum yang detail banget ya, tapi bagaimana eligibility kriteria lah dari pengajuan tax holiday ini. Jadi memang ternyata tax holiday itu nggak cuma untuk 18 industri pionir tadi ya yang udah disebutkan, tapi ternyata yang lain boleh juga gitu ya, tapi harus menjustifikasi dirinya sendiri istilahnya gitu ya. Iya, betul. Jadi memang seperti itu. Memang berarti memang bisa dibilang kan pemerintah itu konsisten gitu ya dengan dengan rencana program-program, dan memang untuk mendorong investasi itu salah satu bentuknya adalah seperti itu. Dan memang tadinya juga sebenarnya bukan 18 industri pionirnya. Nah, salah satu yang memang ditambahkan adalah sektor ekonomi digital gitu ya, yang memang kita bisa dibilang saat ini juga menjadi enabler ya untuk pertumbuhan ekonomi ke depan seperti itu. Jadi betul. Ekonomi digital juga bisa untuk mengajukan tax holiday dan bahkan sudah masuk ke 18 industri pionir. Oh, jadi tadinya bukan 18 justru ya, tapi malah ditambahkan betul. Sekarang. Betul, Rafif. Menarik sekali kan ya. Oke, baik. Lalu selain tax holiday, ada berbagai macam menu insentif lainnya sebenarnya di PPH, di jenis pajak PPH ya, yaitu tax allowance, investment allowance, lalu juga ada rezim khusus untuk ekspatriat berkeahlian tertentu, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari PPN, itu juga terdapat beberapa insentif ya yang perlu diketahui juga. Nah, salah satunya ini adalah pembebasan PPN atas impor dan juga atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis. Nah, ini diatur pada PMK 115 tahun 2021. Nah, insentif ini memang diberikan untuk meningkatkan kepastian hukum nih dan juga kemudahan dalam berusaha. Nah, dalam insentif ini terdapat 10 BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Mungkin aku bacain satu-satu ya. Semoga ada nanti ya di ininya ya, grafiknya. Yang pertama adalah mesin dan peralatan pabrik yang pastinya memenuhi kriteria berdasarkan PMK tersebut. Lalu ada barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Lalu ada ternak dengan kriteria dan atau rincian tertentu, kulit, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Lalu ada beberapa juga lainnya terkait dengan pakan ternak, dan juga ada bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan atau dalam bentuk perak batangan. Ini biasanya ditemukan di industri pertambangan. Lalu juga liquefied natural gas atau LNG yang waktu itu juga sempat ramai ya diperbincangkan. Nah, selain juga tadi atas impornya dibebaskan pengenaan PPN, ada juga BKP tertentu yang bersifat strategis, di mana PPN atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN juga. Yaitu 10 BKP tertentu yang tadi juga sudah mendapatkan fasilitas impor dibebaskan, ditambah ada 2 BKP tertentu lainnya nih. Yang pertama adalah unit hunian rumah susun sederhana milik, yang perolehannya dibiayai melalui kredit atas pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi.
lalu listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan juga biaya beban listrik. Jadi memang di sisi lain pemerintah juga ingin mendukung industri listrik begitu. Nah, adapun pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN ini dilakukan menggunakan yang namanya surat keterangan bebas atau SKB PPN, tapi itu khusus untuk impor atau penyerahan mesin serta peralatan. Jadi hanya untuk satu BKP tertentu tersebut. Sementara untuk BKP tertentu lainnya yang tadi sudah disebutkan yang bersifat strategis itu dilakukannya tanpa menggunakan SKB PPN. Jadi bisa lebih mudah sebenarnya. Seperti itu. Nah, selain PPH dan PPN, terdapat juga nih potensi insentif lainnya. Nah, salah satunya yang menarik juga adalah insentif pajak daerah. Nah, sebenarnya kan keran dari insentif pajak daerah ini sudah dibuka nih, Viv, pada UU Cipta Kerja sebelumnya. Nah, namun saat ini kan ketentuannya juga sudah diubah dalam UU 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD. Nah, berdasarkan pasal 110 UU HKPD, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi daerah melalui kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota, itu dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Nah, apa aja bentuknya? Ini ada beberapa. Yang pertama adalah pengurangan, lalu ada keringanan, pembebasan, terus penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan juga yang terkait dengan sanksi. Ini kan biasa yang kita sering dengar ya di daerah begitu ya. Nah, tapi saat ini kita masih menunggu peraturan pelaksananya keluar nih, Viv. Jadi memang belum keluar. Ini nantinya akan diatur dalam sebuah peraturan pemerintah ketentuan umum pajak daerah PPKUPD. Namanya seperti itu. Jadi harapannya PP tersebut juga dapat memberikan kejelasan ya, termasuk juga tadi ketentuan insentif tersebut. Kira-kira demikian, Afif. Ada beberapa ya tadi gambarannya. Nah, tadi menarik sekali kita telah membahas sederet banyak sekali itu ada UPPH, PPN, dan juga pajak daerah gitu ya. Iya, betul. Itu baru segelintir ya. Ya, segelintir aja itu cuplikan sedikit. Apa sih yang favorit yang sering banget digunakan gitu ya oleh para wajib pajak gitu selama ini untuk insentif ini gitu ya. Episode selanjutnya di Bincang Akademi. Nah, berarti kan masih sangat sedikit sekali gitu ya. Artinya juga sebenarnya ketidakpastian ini terjadi pada fase pasca pemanfaatan tax holiday atau insentif juga. Jadi wajib pajak pun sebenarnya perlu banget nih mengetahui dan juga pastinya mengantisipasi serta mempersiapkan berbagai kewajiban yang melekat gitu ya pada insentif atau pada pemanfaatan insentif gitu seperti halnya.